Nah, maka itu level pencarian yang pertama. Pokok yang dicari senang terus. Maka itulah anak kecil banyak yang tantrum. Kalau minta balon sama ibunya nggak dikasih, tantrum dia. Dia minta es krim padahal dia sehari itu sudah banyak makan yang manis-manis. Kemudian oleh orang tuanya nggak dikasih, marah dia. Kenapa? Karena dia belum mengerti apapun kecuali mencari kesenangan. Sementara level yang kedua, mulai apa? Bahagia. Dan orang itu bisa mencapai level bahagia ketika dia mulai berani berkorban. Saya kasih contoh. Jadi udah naik dari sekedar cari seneng. Levelnya naik mencari apa? Bahagia. Orang kalau sudah menikah, yang dicari bukan hanya senang, tapi bahagia. Contohnya begini, saya ini, subhanallah, tidak pernah punya ketertarikan masuk ke mall. Masuk mall itu, saya sampai bingung, ini yang dilihat sama orang apa? Tas-tas mahal, duit tidak punya. Ini malah percuma, ini malah ngenes ini ya. Kita ngelihat restoran bagus, kita ngelihat kafe keren, tapi kita ngelihat daftar harganya. Kopi 74.000, Masya Allah. Ini bisa buat selamatan sak kampung ini. Akhirnya apa? Tapi tetap saya akan masuk ke mall tadi. Untuk apa? Nyenengin istri dan anak saya. Karena anak-anak saya senang, ada playground di sana, ada tempat dia makanan favoritnya. Walaupun saya nggak seneng, tapi dengan menyenangkan anak-anak saya, hati saya bahagia. Paham nggak? Jadi levelnya itu naik. Boleh jadi saya menghilangkan apa yang saya sukai, apa yang saya senang, bahkan saya lakukan apa yang saya tidak senang untuk membahagiakan orang lain yang itu memunculkan kebahagiaan saya. Nah itu level yang kedua. Maka kalau yang dewasa seperti kita ini ya, enggak tahu mungkin di sini saya paling tua kayaknya. Saya kelahiran 97. Di sini berapa? Kenapa? 79. Oh, enggak enak. Masa dibilang 79? Masya Allah. Maka kalau level kita sekarang ini yang di usia yang udah 35, 40, 45, bahkan mungkin ada yang sudah 50 gitu kan. Kalau cuma nyari seneng saja, berarti kita ini masih seperti anak kecil. Level kita sudah bukan pada level seneng. Usia sekian ini bukan cari seneng, kecuali mbak-mbak itu. Yang masih SMA atau SD. Karena sekarang banyak anak SD pakai pakaian SMA, banyak juga sekarang. Dan banyak juga yang udah usia 40 pakai seragam SMA juga banyak sekarang. Maka kita jadi khawatir ini yang 40 seragam SMA atau SMA asli. Asli ya, amin. Nah sudah, maka level kita tidak naik namanya. Kemudian yang ketiga, tenang, bahagia. Yang ketiga apa yang dicari? Tenang. Yang dicari apa? Tenang. Kadang-kadang wes sing penting hatiku tenang. Panjenengan tahu ini kalau ini tidak sensitif, insya Allah aman. Panjenengan tahu Jenderal Polisi Susno Duaji. Ingat gak zaman cicak buaya dulu? Tapi tidak apa saya mau ini. Ini zoomnya nggak sampai nasional kan? Aman ya? Panjenengan tahu Jenderal Polisi Susno Duaji kan? Yang zaman kasus cicak buaya sampai kasusnya rame, setelah kemudian beliau purna, sekarang beliau di mana? Pulang kampung ke Sumatera. Apa kegiatan beliau sehari-hari? Bercocok tanam. Nanam rambutan, nanam nangka, beliau menanam pisang, pepaya, bahkan semua buah-buahan termasuk sayuran. Kemudian beliau ketika live itu, beliau ingin menampakkan, sekarang saya nggak cari lagi hiruk pikuk Jakarta, kata beliau. Yang saya cari sekarang, bagaimana hati saya bisa... Kok ada softtek-nya? Iklan ya, boleh. Nah sudah, maka beliau bilang apa? Yang saya cari sekarang tenang. Maka itulah kenapa Islam itu justru sasaran utamanya ketenangan itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau cari tenang, tenang itu muncul di dalam kedekatan kepada Allah, di dalam zikir kepada Allah. Nah setelah tenang kita dapatkan, yang terakhir apa? Selamat. Itu yang paling penting di dunia selamat, di akhirat selamat. Karena banyak orang salah meletakkan ketenangan, akhirnya nggak selamat. Saya kasih contoh Nabi Yusuf. Panjenengan semua tahu Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu ya, Masya Allah, Nabi yang derajatnya itu top. Karena beliau Nabi, bapak beliau juga seorang Nabi, kakeknya seorang Nabi, buyutnya pun Nabi. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Secara nasab ini paling top. Tapi subhanallah, ketika di dunia
Ketika Nabi Yusuf itu dijual sebagai budak, Anda tahu harganya berapa dalam surah Yusuf? Wa syarauhu bithamanin bakhs. Nabi Yusuf itu dibeli dengan harga recehan. Bakhsin itu uang yang orang nggak ngelirik sama sekali. Itulah harganya Nabi Yusuf ketika di dunia. Tapi di sisi Allah luar biasa. Maka penilaian manusia itu terkadang nggak penting buat kita. Walaupun kita tidak bisa meremehkan itu, ya nggak bisa. Karena manusia ini adalah saksinya Allah di muka bumi. Kalau manusia itu memandang kita baik, persaksian itu oleh Allah diterima. Dan apabila manusia memandang kita itu jelek, itu persaksian pun oleh Allah diterima. Itulah kenapa kalau di Jawa ya, setahu saya di Jawa, kalau ada jenazah, mau diberangkatkan kemana? Ke pemakaman, mesti kan ditanya, niki jenazah saya nopo, ya saya tidak berani ngomong, antum kok promosi rawon di sini? Niki jenazahnya saya nopo saya, atau pertanyaan yang lain saya nopo awon. Ini bagaimana? Jamaah menyaksikan nggak kalau jenazah ini orang baik? Karena apa? Ada hadisnya. Apabila seseorang itu meninggal dunia, kemudian setelah dia meninggal, ada 3 orang yang membicarakan kebaikannya, maka orang itu penghuni surga. Maka itulah kemudian ditafsirkan di tempat kita ini, supaya nanti jenazah ini selamat dan masuk surga. Bagaimana caranya? Ditanya, ini orang baik atau enggak? Maka semua jamaah bilang apa? Saya gitu kan. Harapannya, ya terlepas itu benar apa salah, saya tidak masuk ke ranah itu ya. Harapannya apa? Supaya jenazah ini selamat di alam kubur. Nah, kita balik ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika diganggu oleh istri Raja Mesir, Zulaikha. Maka Zulaikha itu mengatakan ketika berjumpa dengan Yusuf, dia mengatakan, Haitalak. Nggak tahu makna Haitalak. Haitalak itu bukan ta'al. Dalam bahasa Arab, kesinilah itu bahasa Arabnya ta'al. Sini, ta'al. Tapi kalau kalimat Haitalak itu bukan ta'al. Itu bukan kemarilah. Tapi maaf ya, ini mudah-mudahan panjenengan tidak salah paham dengan saya ya. Panggilan Haitalak dari Zulaikha kepada Yusuf, itu panggilannya begini. Kalau dalam tafsir bebas bahasa Indonesia, sup, nyoh. Jadi Haitalak itu sup, terserah kamu sudah. Jadi seakan-akan dia sudah pasrah, dia sudah merayu Yusuf dengan sekuat tenaga, dengan segenap potensi yang dia punya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih saya suka ya Allah, dibandingkan mengikuti keinginan perempuan itu. Nah sekarang saya mau tanya, penjara itu enak apa enggak? Ya kalau ngomong manusiawi, ya enggak mungkin enak. Dan mohon maaf, kumpul dengan perempuan secantik Zulaikha untuk laki-laki seusia Yusuf, enak apa enggak? Sudah lah ya, kita lanjutkan. Maka masuk penjara yang itu secara normal manusiawi tidak enak, dan kemudian tidur bersama perempuan cantik yang secara normal manusiawi itu enak. Ternyata Nabi Yusuf bisa membaliknya. Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih baik dibanding mengikuti keinginan perempuan itu. Sekarang kenapa pertanyaannya? Karena yang dicari oleh Nabi Yusuf cuma satu, selamat. Nabi Yusuf kepingin selamat. Nah, maka itulah hadirin sekalian, antara senang, bahagia, tenang, dan selamat. Maka sekarang level kita ini, Pak, kita udah cari selamat lah. Yang penting apa? Selamat. Kita kepingin rumah tangga kita selamat, kita kepingin kesehatan kita selamat, kita kepingin pekerjaan kita selamat, kita kepingin karir kita juga selamat, tidak ada musibah apapun. Kita ingin wafat dalam keadaan baik-baik saja. Kita kepingin kubur kita diselamatkan. Kita kepingin sampai terakhir selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu ada 4 kuncinya. Kunci yang pertama, dari yang 4 ini jamaah, semuanya aplikatif. Anda paham bahasa aplikatif ya? Jadi ini bukan teoritis. Bukan sekedar teori yang kemudian ngawang di langit, yang kemudian kita itu ketika jatuh pada taraf pengamalan bingung. Nggak. Ini semua yang 4 ini aplikatif. Ini 4 aplikatif. Cuma ingat 1, 2, 3, 4. Nomor 2, 3, 4. Jisamsu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Anda boleh bolak-balik sesuka Anda. Nomor 4 ditaruh nomor 3, nomor 3 ditaruh nomor 4, nomor 3 ditaruh nomor 2. Boleh. Kecuali nomor 1. Nomor 1 wajib ditaruh pada prioritas yang pertama. Karena kalau nomor 1-nya
bisa dilakukan, maka nomor 2, nomor 3, nomor 4 lancar. Dan 1, 2, 3 semuanya gampang kecuali yang keempat. Rodok angel titik. Terutama untuk kaum hawa. Kaum apa? Hawa. Yang memang nomor 4 ini perlu effort yang lebih, ngerti effort ya. Perlu apa? Usaha yang lebih besar. Saya khawatir kalau pengajian bahasa Inggris di sini enggak ngerti Anda. Sudah ya? Sip. Kita masuk pada amal yang pertama. Saya tidak diundang lagi ke sini. Pada amal yang pertama yang tidak boleh dipindahkan, dia wajib diprioritaskan jadi amal yang terpenting dan nomor 1. Apa itu? Hafidh ala salatik. Jagalah salatmu. Ini poin terpenting untuk selamatnya manusia dunia sampai akhirat. Tidak ada cerita manusia selamat dunia, selamat akhirat kalau tidak sholat. Hati-hati. Orang kalau meninggal dunia, dalam keadaan dia tidak pernah sholat, dia mau ketemu Allah dengan cara apa dia? Sementara sholat ini adalah perintah yang Allah bebankan kepada kita semua, itu Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Sementara perintah yang lain, itu wasilahnya malaikat Jibril. Allah berfirman, disampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk urusan sholat, itu Allah panggil langsung Nabi Muhammad menghadap kepadanya. Saking pentingnya urusan sholat. Nah, sekarang apabila kita ingin keselamatan dunia sampai akhirat, maka poin yang nomor 1, sholatnya wajib dijaga. Sekarang, sholat yang baik itu, yang baik ya, yang akan menjadikan kita ini selamat dunia, selamat sampai akhirat. Itu harus memenuhi 4 kriteria. Nomor 1, diawali dengan wudhu yang sempurna. Wudhunya harus sempurna. Ada seorang sahabat masuk ke masjid, mau sholat, di sebelahnya ada Nabi Muhammad. Ternyata di bagian mata kakinya itu ada sebesar koin, itu yang tidak tersentuh air wudhu. Cuma sebesar koin. Nah, ini bahaya kalau kita kadang-kadang sikut, ya siku kita, kadang-kadang kaki, bahkan kadang-kadang ketika membasuh wajah ada bagian yang belum kena. Cuma yang paling riskan itu kaki. Karena terutama untuk kita-kita ini yang perut sudah mulai tarik napas. Udah lepasin aja. Nggak apa-apa. Ini ada usulan bagus, Pak. Yang perutnya besar-besar itu sebelum kerja wajib lari 2 jam. Lari dari kenyataan. Nah, tapi saya sama. Coba hari ini karena kostum saya bagus aja tidak kelihatan. Kalau pakai gamis kelihatan mentol, maka saya pakai batik sekarang. Karena motifnya ini menghilangkan tekstur perut yang terlalu besar. Sudah, kok tekstur ya? Relief. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Wudhunya harus sempurna. Maka ketika seorang sahabat, Rasulullah melihat di mata kakinya ada sebesar koin yang belum tersentuh air wudhu. Rasulullah tidak cuma ngomong sholatnya tidak sah. Tidak, itu sudah orang ngerti lah. Orang faham itu. Tapi yang disampaikan oleh Rasul itu mencolot. Langsung ke akhirat. Apa Rasul katakan? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang akan disentuh oleh api neraka. Sahabat ini tidak paham. Sahabat ini tidak ngerti. Apa maksudnya kok tiba-tiba Nabi Muhammad itu menyitir kalimat mata kaki yang akan disentuh oleh api neraka? Maka seketika itu dia melihat mata kakinya. Ternyata pas di posisi mata kaki itu dia belum terkena air wudhu. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, bagian wudhu yang keselip, tidak terkena air wudhu, maka nanti di neraka itu yang pertama kali dibakar. Itu yang pertama kali dibakar. Saya tahun 2010, sudah 15 tahun yang lalu, itu barusan pulang dari Jakarta, saya bikin pelatihan ibu-ibu dan bapak-bapak guru agama SD sekecamatan. Saya tidak nyebut tempat. Sekecamatan. Waktu itu ada 24 guru. Zaman antum insya Allah masih ingat lah, zaman guru-guru itu ikut sertifikasi. Maka mereka kan ikut pelatihan supaya dapat apa? Sertifikat. Nanti sertifikat itu dikumpulkan, jadi penilaian mereka layak mendapatkan sertifikasi, gajinya apa? Naik. Nah, kami manfaatkan momen itu. Kami undang guru-guru agama sekecamatan, 24 orang. SD swastanya 1, SD negerinya 23. Subhanallah, pelatihannya cuma 3. Pelatihan wudhu, sholat, dan zikir setelah sholat. Itu tok. Wudhu, sholat, zikir setelah sholat.
Dari 24 guru tadi, yang wudhunya benar cuma 3. Anda bisa bayangin, guru agama ini, yang ngajari anak kita sholat dan wudhu. Itu yang wudhunya benar cuma 3. 21 yang lainnya, subhanallah. Kalau tidak boleh dibilang tidak benar, minimal nggak sempurna. Tapi untuk saya itu masalah, karena mereka guru. Seharusnya mereka menunjukkan cara berwudhu yang sempurna untuk nanti mereka ajarkan kepada muridnya. Nah, bagaimana mungkin sholat kita akan sempurna kalau wudhunya tidak sempurna? Maka hati-hati betul urusan wudhu ini. Nomor 2, apa kriteria sholat yang baik itu? Fi awwali waktiha, di awal waktu. Jadi sholatnya harus di awal waktu. Karena sholat itu kalau diakhirkan tanpa uzur apapun, Anda tahu ayatnya. Fawailul lil musallin. Akan celaka orang-orang yang sholat itu. Salah satu di antara penafsiran, kenapa orang sholat kok masih celaka? Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dari ucapannya Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas. Dikatakan apa? Alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Yaitu orang yang dengan sengaja, sekedar karena malas saja. Karena malas. Tidak ada kegiatan ini, tidak ada kegiatan itu, tidak ada repot ini, tidak ada sibuk itu, tidak juga dalam perjalanan safar, tapi sekedar malas, sholatnya ditunda. Itulah kata Imam Ibnu Katsir dari riwayat Abdullah Ibnu Abbas, yang kalaupun dia sholat tetap celaka. Maka kalau kepingin sholatnya baik, harus dilakukan di awal waktu. Saya sebelum COVID, itu saya itu ngisi rutin di pajak Kediri. Mau pajak yang kota atau yang kabupaten, Pratama Pari. Dan termasuk di Bea Cukai. Itu saya rutin ngisi kajian sore di Bali. Dan subhanallah, 3 tempat ini semuanya, pas adzan, itu semua karyawan diperbolehkan langsung meninggalkan kerja untuk sholat. Semuanya. Mau yang pajak kota, mau yang pajak Pratama Pari, mau yang Bea Cukai, yang di dekat dekat apa, kantor pos itu. Itu semuanya, pokok adzan, boleh langsung meninggalkan tempat kerja. Syaratnya apa? Bukan ke tempat kopi, tapi langsung ke masjidnya kantor, musolanya kantor. Nah, subhanallah. Nah, sudah di awal waktu. Yang ketiga, sholatnya tumak nina. Tumak nina itu apa? Tidak tergesa-gesa. Sholatnya itu betul-betul dinikmati, dirasa, no, saya sedang beribadah menghadap kepada Allah. Maka antum ingat gak, ada setiap tahun ada yang viral itu, viral atau viral? Saya mau ngomong viral, khawatir Anda salahkan nanti. Apa itu viral itu? Spiral Ustaz. Sudah? Tiap tahun. Kenapa itu? Ada tayangan di TV nasional, sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Semuanya tahu kan? Dan saya tidak perlulah masuk sah atau tidaknya, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi kemudian dalam fikih Imam Syafi'i, salah satu rukunnya sholat yang kalau ditinggalkan maka sholatnya batal, itu dalam fikih Syafi'i. Anda buka kitabnya Imam Syafi'i itu salah satunya apa? Tumak nina. Berarti kalau sholat itu kehilangan tumak nina, gak tenang, sholatnya kesusu, itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i sholatnya batal. Nah, maka kalau kepingin sholat kita baik yang tumak nina, maka Rasulullah mengajarkan apa? Kalau kamu ruku, rasain sampai betul-betul tulang kalian itu lurus, baru bangkitlah dari ruku. Kalau kalian sujud, kata Nabi Muhammad, betul-betullah sujudnya yang sempurna. Ada seorang sahabat, sholat. Setelah dia selesai sholat, Nabi Muhammad bilang apa? Kum, fasalli, fa innaka lam tusalli. Ngadeko, sholat maneh, karena kamu dianggap belum sholat. Berdirilah sahabat ini. Sholat lagi dia. Setelah selesai sholat, Rasulullah bilang apa? Kum, fasalli, fa innaka lam tusalli. Berdiri lagi, sholat kamu, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Terakhir sahabat itu bilang apa? Ya Rasulullah, bayyin li, fa inni la atiqu khairan min dzalik. Ya Rasulullah, ceritakan, jelaskan kepada saya. Ini salahnya di mana? Karena saya tidak mampu yang lebih baik dari sholat yang tadi. Iku sholat yang paling apik itu. Kata Rasulullah apa? Karena kamu kehilangan tumak nina. Kehilangan apa? Tumak nina. Yang keempat, sholat yang baik itu apa? Khusyuk. Walaupun kita semuanya tahu, ilmu yang pertama kali Allah cabut dari dunia ini, itu ilmu khusyuk dalam sholat. Maka kita ini sekarang sholat, terus kepikiran macem-macem.
Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah yang kita boleh minta apapun kepada Allah di dalam sholat itu. Tapi kita hilang khusyuknya. Nah, khusyuk ini, apa artinya khusyuk? Ihdharul qalbi athna as-salati. Menghadirkan hati ketika sholat. Kalau kita cerita, Anda akan mengatakan, gak masuk akal. Kenapa Anda akan mengatakan tidak masuk akal? Jangankan Anda, saya pun sama. Karena apa? Karena standar kita dibandingkan apa yang akan kita ceritakan itu jomplang. Ngerti jomplang? Jomplang itu yang sana bagus banget, yang sini jelek banget. Nah maka ketika cerita-cerita ini akan kita ceritain, kita bilang gak masuk akal. Jangankan itu, antum tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu hafal lebih dari 300.000 hadis dengan sanad dan matannya. Termasuk dari fulan. Kalau sanatnya dan matannya dibolak-balik, Imam Bukhari tahu, ini keliru, bukan itu sanatnya, tapi matannya yang ini. Itu Imam Bukhari. Terus IQ-nya berapa? Ada yang tahu IQ-nya Imam Bukhari berapa? 300.000. Matan apa? IQ-nya berapa? Nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena standar IQ sekarang, alat untuk pengukur IQ zaman sekarang, kalau dipakai ngetes Imam Bukhari, jebol itu. Maka IQ sekarang itu disesuaikan dengan kemampuan orang sekarang. Maka termasuk, mohon maaf ya, ini agak sensitif, tapi kemudian perlu kita jelaskan. Kenapa Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah di umur 9 tahun? Karena ini muncul tuduhan, kok kayak pedofil ya? Kok kayak mengeksplorasi anak di bawah umur? Enggak. Karena standar kita perempuan dewasa itu untuk ukuran sekarang. Kita tidak pernah mikir di ukuran di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perempuan 9 tahun mateng itu biasa di zaman itu. Karena laki-laki umur 17 jadi panglima perang. Di zaman itu laki-laki umur 17 panglima perang. Maka perempuan umur 9 ibu rumah tangga, ya pantas. Dan itu di zamannya tidak jadi masalah. Kalau di zaman itu perbuatan Nabi bermasalah, maka oleh orang kafir dijadikan bahan untuk mencela Nabi. Ternyata enggak. Dan sesuatu yang kita perlu tahu, sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah itu sudah dilamar 2 orang. Berarti di zaman itu perbuatan tersebut perbuatan yang apa? Lazim. Jadi jangan menjadikan standar tahun dulu dengan kita sekarang terus ngomong gak masuk akal. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i dalam satu hari di bulan Ramadan itu bisa khatam Quran 2 kali. Berarti dalam satu hari Imam Syafi'i membaca 60 juz. Kalau untuk orang kita sekarang, Ustadz nipu, Ustadz ini ngawak, ram masuk akal. Kenapa? Karena kita membandingkan kehebatan orang di zaman itu dengan rusaknya kita di zaman sekarang. Gak masuk. Dan tahun lalu ada teman kami dari Makassar. Itu punya travel umroh. Bikin sayembara. Apa sayembaranya? Disebar di pondok-pondok di Makassar. Santri yang bisa khatam Quran 1 bulan 60 kali diberangkatkan umroh gratis VIP. Subhanallah, sukses satu orang santri. Dicek bener, diwawancara, apa kuncinya? HP dimatikan. Apa kuncinya? HP-nya mati. Kita ini sekarang susah baca Quran karena apa? Nah itu tadi, chat-chatting ngaji, Shopee. Ngeluh kita ini. Iya enggak? Lah ibu-ibu. Nah, baru mau buka Quran. Paket Anda sudah dekat ke lokasi. Paket sudah dekat lokasi. Gak jadi ngaji mana? Nah sudah. Maka yang keempat, khusyuk. Khusyuk itu hatinya hadir ketika sholat. Saya kasih cerita yang Anda insya Allah akan paham. Begini. Ada seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi putranya Asma binti Abu Bakar. Itu ketika kakinya kena penyakit namanya Maradul Akilah. Kenapa? Ada masalah dengan Zoom-nya? Materi pas bagus loh ini. Saya jarang punya materi bagus begini. Itu ketika kakinya kena penyakit namanya Marad al-Akilah. Apa Maradul Akilah? Di Indonesia tidak ketemu. Maradul Akilah itu di zaman dulu, orang kalau jalan di padang pasir, itu ada cacing kecil yang itu bisa masuk ke telapak kakinya. Kalau itu sudah masuk dalam waktu sepekan, telapak kaki itu membusuk. Nanti sebulan rusak.
Dan itu kalau nggak dipotong, naik terus. Nah, Urwah bin Az-Zubair kena penyakit itu. Akhirnya dokternya bilang apa? Kami tidak ketemu solusi kecuali harus dipotong. Ketika kakinya mau dipotong, dokter ngasih segelas minuman keras. Kata dokter apa? La budda an tashraba hadha liyazula anka aqluka. Wajib kamu minum. Walaupun ini haram, tapi ini hukumnya wajib kamu minum. Tujuannya apa? Liyazula biha aqluk. Supaya akalmu hilang. Maksudnya akalmu hilang itu cek gak sadar gitu loh. Supaya kamu ketika nanti dipotong, gak terasa. Apa kata Urwah bin Az-Zubair? Gak mungkin. Ini waktu-waktu genting ini. Mana mungkin di waktu genting seperti ini, saya lupa kepada Allah. Kamu hilangkan akal saya. Oh, gak masuk akal. Saya harus ingat sama Allah. Saya harus zikir kepada Allah. Saya harus doa kepada Allah agar nanti proses pemotongan kaki ini lancar. Dokternya bilang, terus bagaimana caranya? Khalluni. Idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Biarkan saya, kalau nanti saya sholat, kalian lihat saya mulai tenggelam di dalam sholat saya, potong kaki saya. Anut dokter, terserah dia. Dan betul, ketika kelihatan sholatnya mulai khusyuk, maka kakinya dipotong. Dan ya tidak usah lebay lah, gak kroso, yo kroso. Cuma kemudian itu mengurangi rasa sakitnya, dan dia pingsan. Setelah siuman, dokternya bilang apa? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah kata dia. Dokternya bilang, tapi harus ada satu amaliyah lagi, satu operasi lagi. Apa itu? Darahnya harus dihentikan. Dan di zaman itu Pak, Anda kalau tidak percaya, buka aja Google. Cara menghentikan darah di zaman dahulu. Itu apa? Itu kaki yang dipotong tadi, itu direndam ke minyak goreng yang mendidih. Cek mateng. Oh iya. Sudah? Apa yang terjadi? Kata dokternya, kali ini sakitnya luar biasa. Maka kami paksa kamu untuk minum khamr ini. Urwah tetap ngotot, tidak mau. Dokternya maksa, tidak bisa. Karena ini kamu nggak akan kuat. Terus bagaimana caranya? Kata Urwah, yo sama. Idza dakhaltu fi sholati faqta'u rijli. Kalau nanti saya sholat, kalau saya berdiri, kaki saya tinggal satu, kalian lihat sholatnya mulai tenang, mulai khusyuk, masukkan minyak panas itu ke dalam kakiku. Dan betul dimasukkan. Subhanallah. Lihat, itu ketika sholat. Dan Anda cek di Google, ada sahabat Nabi sholat dipanah sampai nyoblos gegere telu. Cup, cup, cup. K.O.12. Panah loh ini. Dan itu bukan dongeng, ini cerita yang terverifikasi. Artinya ketika Anda cari referensinya, ketemu. Bukan dongeng ini. Ada lagi yang lain, ketika sholat, gak kroso mulai isya sampai mandeke krungu adzan subuh. Apa ceritanya? Kita terawih moco. Kita terawih panjang dikit menis gak budal mana kok, iya. Subhanallah, ini orang yang nanti kita bikin di sini insya Allah ya. Kita bikin di sini terawih. Saya panggilkan teman saya dari Temboro, semalam 3 juz saja. Coba dulu, semalam 3 juz. Wajib, yang nggak mau datang nggak dapat THR. Bisa dibuat-buat ya? Insya Allah ya. Katanya jamaahnya, ini sih ngundang sopo Ustaz. Sudah, lanjut. Nah sekarang, kalau sholat memenuhi 4 kriteria ini, itulah sholat yang baik. Dan evalah, Rasulullah menyelesaikan masalah dengan sholat. Karena idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Rasul itu ketika ada masalah langsung diselesaikan dengan cara salat. Maka ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah. Artinya apa? Tariklah Allah untuk menolong dirimu. Dan kalau Allah turun tangan, selesai urusan. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan salat. Sebagian ulama mengartikan sabar dalam ayat Al-Baqarah itu dengan kalimat apa? Puasa. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah, tariklah pertolongan Allah dengan poso dan sholat. Tapi sholatnya yang model begitu. Bukan sholat asal-asalan. Yang kedua, orang itu kalau sholat, uripe mesti beres. Anda cek dalam surat Al-Muzammil. Dalam surah apa? Al-Muzammil. Ayat 1-10. Allah Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah, Allah tahu musuhnya berat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Akhnas, macam-macam. Sing top-topnya orang kafir Quraisy. Sementara Allah tahu keadaan musuhnya berat,
Tapi Allah menginginkan dakwah ini sukses. Maka Allah ngasih Nabi Muhammad treatment. Ada treatmentnya. Maka orang itu kalau banyak mengeluh, abot iki, sholatnya kurang kena. Gak mampu saya, sholatnya sing kena. Maka saya ini kan alumni Hidayatullah. Tahu Hidayatullah ya? Hidayatullah. Dihidayatkan ke daerah terpencil. Dan terpencilnya bukan bahasa kita loh. Tenanan terpencil ini. Tidak ketemu wong. Tidak ketemu orang. Maka dicek apanya? Dicek sholat tahajudnya. Lek tahajudnya istiqomah, gak mungkin kesia-sia orang ini. Ngerti enggak? Gak mungkin orang ini tersia-siakan. Sama Allah pasti dijaga orang ini. Dan betul. Belum pernah Hidayatullah itu ngirim santri untuk ditugaskan ke daerah terpencil. Kemudian gagal. Belum ada ceritanya. Karena apa? Seleksinya tahajud. Karena orang kalau tahajudnya rutin, sholat wajibnya pasti baik. Sholat wajibnya pasti baik. Dan pertolongan Allah dekat kepada orang-orang semacam itu. Maka kita buka Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad. Oleh Allah disuruh bangun. Kapan? Al-laila, di waktu malam. Qumil laila illa qalila. Walaupun cuma sebentar. Kalau kamu bisa, tambah. Kalau mau, warattilil qur'ana tartila. Dan tambahkan sholat malam itu dengan membaca Al-Quran dengan cara tartil. Mocone sing apik, bukan sekedar moco. Kenapa ya Allah? Nabi Muhammad kok disuruh tahajud, kok disuruh baca Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi engkau akan mendapat tugas berat. Jadi Allah itu ngelihat tugas berat itu akan terselesaikan dengan perfect. Perfect. Sempurna, kayak timnas kemarin. Kekalahan yang sempurna. Ya Allah. Mongso Saudi gak sepiro kuat pemainnya keliru. Mongso Irak tim kuat pemainnya tepak, pelatih sing keliru. Bismillah. Ini gambar timnas lagi. Ya Allah, enggak tahu ya, saya ini enggak seberapa senang timnas, tapi kali ini kok pas. Dan Anda tahu kemarin tak bela nih gak subuhana masjid. Astaghfirullahaladzim. Nanggung, saya udah pakai sarung, pakai apa koko, tapi pas gelok ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh ya. Kualat kalah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka kemudian ketika Allah akan memberikan tugas berat kepada Nabi Muhammad, apa caranya Allah biar tugas itu sukses? Di treatment dengan cara sholat. Ngerti di treatment? Dikasih apa semacam pelatihan, dikasih semacam amalan, dikasih semacam cara agar kerjaan itu sukses. Caranya apa? Disuruh sholat. Kemudian kenapa sholat itu menyelamatkan? Anda semuanya tahu. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Apa amalannya? Sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya oleh Allah dianggap baik. Kalau sholatnya jelek, semuanya oleh Allah dianggap jelek. Maka nanti di hari kiamat itu hitungan amal itu banyak. Bukan sudah baik, Allah bilang apa? Yang lain gak usah dicek. Anggapan api kabeh. Karena memang begitu. Dan kalau kita mau ngelihat saya ini api opo elek, nggak usah pura-pura nggak tahu. Anda lihat, kita lihat masing-masing sholat kita. Kalau sholat itu untuk kita prioritas banget, maka kita ini orang prioritasnya Allah. Tapi kalau sholat sudah koki, ngerti koki? Nanti dulu, koki itu bahasa yang sudah mulai hilang sekarang. Itu bahasanya orang Batu. Batu, saya kan asli Batu ya. Termasuk kalimat geno, ngerti geno? Duwe gula geno. Geno. Nggak ada, subhanallah. Itu perlu kita lestarikan sebelum punah ya. Sudah? Maka hadirin, perbaiki sholat kita, maka yang lain Allah yang memperbaiki. Maka amalan pertama, sholat. Syekh, sampai jam berapa Syekh? Jam 12 betul? Enggak, sampai jam berapa? Seperempat jam lagi ya. Karena saya tadi mulainya 8:15. Dan maka 9:15 selesai.
Saya lanjutkan amal kedua. Maka amal pertama jamaah, sholat sing apik, ya baik. Prioritaskan sholat, maka Anda oleh Allah akan diprioritaskan. Sudah, sekarang amalan kedua. Nah, tapi untuk 2, 3, 4, itu Anda bisa bolak-balik semau Anda. Amalan kedua, bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun yang Anda baca cuma 1 ayat. Tapi dibaca istiqomah, continue setiap hari. Sehingga tidak ada hari yang Anda tidak baca Quran di sana. Ini saya punya cerita, teman saya di sini, dekat sini. Punya kantor kecil. Kantor itu dinamai grosir serba ada. Di zaman sebelum ada Shopee segala macam itu. Dia itu nerima orderan dari orang lain, dicarikan barang itu sampai ketemu. Terus pokok konsumen terima barangnya teko. Dicarikan ya ke Cina, ke Singapura. Pokok dia pesen barang apapun, serba ada, ketemu. Dia waktu itu punya karyawan 4 di depan komputer semua. Sudah, saya ngisi kajian di sana. Kemudian saya bilang sama teman saya ini, coba sebelum sebelum kerjaan dimulai, itu karyawan yang 4 ini sama kamu sama istrimu ngaji seperempat jam. Saya minta apa? Ngaji seperempat jam. Karena apa? Karena waktu itu saya menjelaskan mengenai barokahnya Al-Quran. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kalian, kata Allah, itu membawa barokah. Barokah itu apa sih? Al-khairul katsir wa ziyadatul khair. Barokah itu titik tapi cukup. Barokah itu bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Barokah itu berlimpahnya kebaikan. Maka kalau rumah diberkahi, kebaikannya banyak. Kalau pekerjaan diberkahi akan mendatangkan banyak manfaat. Uang, kalau berkah, manfaatnya wakeh, nyenengke, sehat, aman. Itulah barokah. Nah, maka sumber yang paling besar untuk narik barokah tadi, Quran. Quran. Dan subhanallah, saya ceritakan banyak kisah tentang berkahnya Al-Quran. Maka beliau nurut. Karyawannya itu setiap hari ngaji seperempat jam. Jadi kantor itu mulai jam 8. Maka jam 8 tet sampai jam 8.15 itu semuanya ngaji masing-masing. Dan subhanallah tidak lama dari situ, dari yang karyawan 4 jadi 20. Setiap dia ditanya sama temennya, kok cepet? Kok iso maju luar biasa? Bilang apa? Barokai Al-Quran. Nah, maka nanti termasuk di PLN UP3 Kediri ini, sebelum kerjaan dimulai, ngaji dulu 7 jam. Nanti tidak jadi kantor ya, jadi pondok pesantren ini ya. Jadi rumah tahfidz Quran PLN UPT 3 Kediri. Masya Allah. Nah, ya tidak harus. Nah, cuma kesadaran masing-masing. Dan tidak harus di kantor. Mungkin sebelum keluar rumah, ngaji dulu. Sekarang begini. Ustadz, apa pentingnya Quran itu? Apa sih Quran ini kok penting banget sampai harus kita baca? Begini. Imam Nawawi mengatakan, orang yang tidak membaca Quran, dia terputus dari pertolongannya Allah. Bayangin. Terus kalau kita ini terputus dari pertolongannya Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Ingat gak? Sekitar 7-8 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu, atau kurang atau lebih, saya lupa percisnya. Ada iklan rokok, E-Mile, Sampurna. Mana yang rokok? Tahu kan? Rokok itu E-Mile itu ya. Sampurna. Itu kan setiap bikin iklan, pasti iklannya kan ajaib-ajaib itu. Ada gambar King Kong, orang hutan, kemudian tulisannya apa? Susah jadi manusia. Ingat gak iklan itu? Itu rokok tersebut. Nah, rokok ini pernah bikin iklan menjelang Ramadan. Apa iklannya? Jadi ada bintang iklan, ngambil Quran dari atas lemari. Ini suasananya menjelang bulan Ramadan. Digambarkan di iklan itu menjelang Ramadan. Dikeluarin Quran dari atas lemari, kemudian Qurannya ditiup. Subhanallah, apa yang terjadi? Itu debunya, itu berterbangan. Kalau bahasa Jawa, bahasa Jawanya itu mudal. Ngerti mudal ya? Seakan-akan itu menggambarkan Quran ini tidak pernah dia baca kecuali di bulan Ramadan. Setelah Ramadannya selesai, rokok yang sama dengan bintang iklan yang sama bikin sindiran baru. Apa sindirannya? Bintang iklan yang sama itu gulung sejadah. Itu sejadahnya digulung rapi gitu, dimasukin ke plastik. Terus diikat atasnya, ditaruh sejadah itu ke atas lemari. Tulisannya apa? Sampai jumpa Ramadan tahun depan. Ini kita mau marah tapi kenyataan.
gak marah kok empane ngenyeram ya. Tapi ya serba susah kita ini. Ini kita mau marah, kenyataannya begitu. Kita tidak marah, loh kok ngenyek sekali. Nah, maka itu sindiran. Nah, seakan-akan Quran itu tidak pernah menghiasi hidup kita. Kita ini tidak ngaji seminggu. Biasa. Tidak ada perasaan koyo orang sing kurang, tidak ada. Jujur ya, jujur. Iya kan? Tidak ngaji seminggu. Maka di tempat kita itu ada yasinan. Itu alhamdulillah luar biasa. Kalau gak ada yasinan malah gak ngaji belas. Maka ada yasinan. Itu lumayan. Ojo diberantas yasinan nih. Bagaimana caranya biar kegiatan itu bisa semakin positif? Karena kita ini kok nggak ada yang semacam itu, gak ngaji belas, wis yakin jaminan mutu. Nah, sekarang kita lihat apa pentingnya Quran itu, Ustadz. Begini jamaah, Quran ini sumber keberkahan. Maka orang itu kalau kepingin hidupnya barokah, jangan pernah jauh dari Quran. Ada satu kisah nyata dan Anda bisa cek di YouTube. Anda bisa cek. Lah, saya bener malah diketawain. Yang betul apa? YouTube apa YouTube? YouTube. Anda jangan deso Anda, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus yang benar Instagram atau Instagram? Instagram. Jangan malu-maluin lah ya. Sudah. Begini ceritanya. Ada, Anda cari nanti namanya itu Asy-Syaikh Abdul Rashid As-Sufi. Beliau itu orang Afrika sana. Kuliah ke Mesir. Bapaknya beliau korek dan mukrik. Kalaupun kamu mampu bayar, tapi barangmu ini tidak bisa masuk ke pesawat. Udah barang yang lain sudah penuh. Apalagi kamu tidak bayar. Pusing dia, ya apa ini? Pusing dia, ya apa ini? Ini tiket, apa? Ini kitab ini 20 karton lebih. Wajib datang ke kota saya, ke kampung saya di Afrika sana. Wajib, kata dia. Tapi tidak punya duit. Bagaimana caranya? Itu penerbangan setelah subuh. Dan beliau sampai di bandara jam 2 malam. Yang ditolak tadi. Maka apa? Beliau langsung cari masjidnya bandara di Mesir sana, di Kairo. Kemudian beliau sholat tahajud. Wes gak mandek sholat. Dibaca Quran. Banyak dia baca Quran itu ketika sholat. Selesai sholat, adzan subuh. Ketika adzan subuh, karena orang-orang ngelihat beliau ini kok pakaiannya pakaian ulama. Dan kelihatan yang masuk masjid paling pertama, disuruh jadi imam. Akhirnya beliau jadi imam sholat subuh. Beliau baca ayat favorit beliau. Dibaca enak suaranya, Masya Allah. Anda cek di YouTube. Maaf. Ya, Anda cek Abdul Rashid As-Sufi. Suaranya itu, Pak. Sebelum masuk telinga, masuk hati dulu. Enak, betul. Gak digai-gai. Suaranya berat. Nadanya itu nada yang kayak gak digai-gai lah. Pokok enak. Sudah? Maka ketika selesai sholat subuh, ternyata salah seorang jamaah beliau sholat subuh itu ketua bandara. Jadi yang bertanggung jawab atas semua keadaan di bandara. Terbangnya pesawat, security-nya bandara, semua itu jamaahnya. Kemudian datang, Masya Allah, bacaan kamu bagus. Kamu ini siapa? Kamu dari mana? Orang tuamu siapa? Namamu siapa? Ditanya semua. Saya dari Afrika, saya kuliah di Mesir, saya hafid Al-Quran, bapak saya mukri, dan tiap hari kegiatan saya hanya Al-Quran. Oh, Masya Allah. Terus kemana? Kau gini-gini. Ada yang bisa saya bantu enggak untuk kamu ini? Kata Syekh Abdul Rahman Sufi, Abdul Rashid As-Sufi, wah tepain. Tunjukkan tiket, ini tiket saya. Saya bawa 20 karton kitab, dan ternyata kitab itu tidak bisa masuk ke pesawat. Oh gini, kasih tiket kamu sama saya ngurus. Sampai subhanallah, satu tentengan pun dia tidak bawa ke pesawat. Karena semuanya masuk bagasi dan gratis. Subhanallah. Ketika beliau ditanya, karena apa? Bil Quran, karena Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan datang kepada kalian di hari kiamat sebagai pemberi pertolongan, syafaat. Itu Quran. Nah, maka orang itu kalau wafat, ternyata yang wafat itu ahlul Quran, sregep moco Quran. Sregep itu tidak harus banyak, tapi yang penting rutin. Itu Quran akan menjadi penerang di kuburannya. Bahkan kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, pada tafsir surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Itu orang yang rajin baca Al-Mulk. Itu Al-Mulk itu mengalir dalam darahnya. Ketika dia masuk kuburan, itu menjadi penghalang malaikat untuk menyiksa dia. Ketika malaikat mau pukul kepalanya, Al-Mulk keluar di kepalanya. Mengatakan, malaikat jangan, aku di sini. Malaikat mau pukul bagian tengah tubuhnya. Al-Mulk keluar. Bilang apa? Jangan, aku di sini. Ketika malaikat pindah ke arah kaki, Al-Mulk keluar di arah kaki, mengatakan, jangan malaikat, aku di sini. Akhirnya malaikat itu tidak punya tempat untuk menyiksa dia. Itu Quran. Nah, maka dengan itu, jangan sampai lupa moco Quran. Setiap hari.
sak repot-repoti wocon walaupun cuma satu ayat. Maka penutup dari saya, sebenarnya kalau kita tidak bisa baca Quran, tidak punya waktu, itu bukan tidak punya waktu. Nah, bukan tidak punya waktu. Cuma kita sekedar salah prioritas. Untuk jalan pagi ada waktu kok. Untuk nge-gym ada waktu. Yang hobi mancing, ada waktu buat mancing. Yang hobi game, Free Fire, tidak ada musim sekarang ya. Sekarang Roblox katanya. Ayo Roblox. Goblok, astagfirullah. Roblox yang apa kemarin Roblox itu yang nyusun kotak-kotak itu kan ya? Sudah, itu ada waktu kok main Roblox segala macam. Yang hobi sepedaan, ada waktu sepedaan. Kenapa untuk Quran kok tidak ada waktu? Anda tidak memprioritaskan Quran. Disebutkan oleh para ulama, sebabnya apa? Kok bisa waktunya banyak tapi tidak ada waktu untuk Quran? Dikatakan oleh ulama apa? Karena orang itu tidak pantas dapat keutamaannya Quran. Jadi orang yang tidak pantas mendapatkan keutamaannya Quran, oleh Allah dia dialihkan dari Al-Quran. Maka amal kedua, jangan lupa baca Quran. Amal ketiga, perbanyak istighfar. Selamat dunia akhirat. Karena apa? Semua celaka ini, itu semuanya karena dosa. Dan dosa itu tidak akan sempat mendatangkan celaka kalau dia diistighfar. Maka ada seorang perempuan, seorang laki-laki yang sakit, dan seorang petani yang tidak pernah panen. Perempuannya mandul, laki-lakinya sakit, petaninya tidak pernah panen. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri, minta amalan cek waloronis waras, panennya melimpah, perempuan itu bisa hamil. Apa kata Imam Hasan Basri? Satu tok, perbanyak istighfar. Karena semua rezeki itu ketutupan dosa. Rezeki waras ketutupan dosa, rezeki anak ketutupan dosa, rezeki panen ketutupan dosa. Maka buka penutupnya dengan apa? Istighfar. Setelah perempuan itu pergi, laki-laki yang sakit itu pergi, kemudian petani itu pergi, tidak lama mereka semuanya balik. Yang perempuan tidak bisa hamil, bilang, alhamdulillah sekarang saya sudah hamil. Istighfar. Yang sakit, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Istighfar. Kemudian yang tidak pernah panen datang mengatakan apa? Ini panen saya bertahun-tahun yang gagal itu sama Allah digantikan tahun ini melimpah luar biasa. Karena fadilah istighfar. Rasulullah bersabda, orang yang banyak istighfar, Allah beri untuk dia 3 perkara. Nomor 1, sumpeke ati diganti bahagia. Maka orang kalau statusnya tiap hari sumpek terus, dan masang status emotikon nangis terus. Anda kira orang lain empati? Keplok-keplok, kapokmu kapan? Tidak ada. Iya gitu, tidak ada orang empati sama kita, tidak ada. Sudah? Maka jamaah, yang pertama, orang yang banyak istighfar, Allah hilangkan kesumpekan hatinya, Allah ganti bahagia. Yang kedua, sempit-sempit dalam hidupnya, itu Allah jadikan lapang. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki dari tempat dan arah yang tidak pernah ia sangka dan ia duga sebelumnya. Yang terakhir, yang keempat, ini yang roto abot tadi, la tadlim ahadan, jangan zalim kepada siapapun. Selamat Anda. Jangan zalim. Maka kalau kita pakai istilah sing rotok kasar, silahkan Anda berdosa dengan dosa apapun, silahkan. Syaratnya 1. Jangan dosa kepada sesama manusia. Jangan melakukan dosa kepada sesama manusia. Karena kalau antara kita dengan Allah, itu tobatnya gampang. Taubatan nasuha, bukan cuma diampuni dosanya. Dosa Anda, Allah ganti jadi pahala. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa kita itu ditobati, dosanya Allah ganti pahala. Itu kalau antara kita dengan Allah. Tapi kalau sesama manusia, kalau orangnya tidak memaafkan, Allah tidak campur tangan. Rasani, bongkar aib, menjatuhkan orang lain, ngambil haknya orang lain, menggunjing, membohongi, mengkhianati. Itu dosa dengan sesama manusia. Dan itu tidak akan diampuni kecuali orang yang memaafkan. Anda tahu hadis orang bangkrut? Rasul tanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, tahu. Siapa dia? Yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat, sodakoh, haji. Tapi ketika dia datang,
dia punya banyak tanggungan kepada orang lain. Si fulan pernah dipukul, si fulan pernah dibohongi, si fulan pernah dibongkar aibnya, si fulan pernah difitnah, si fulan pernah digunjing, si fulan pernah dipaido. Akhirnya orang-orang yang dizolimi tadi nuntut sampai pahalanya orang tersebut habis. Itulah orang bangkrut. Maka 4 ini jamaah, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Nomor 1, sholatnya diprioritaskan yang baik. Nomor 2, jangan lupa baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Yang ketiga, perbanyaklah beristighfar. Dan yang terakhir, jangan zalim kepada siapapun. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, terutama tentang timnas tadi ya, itu dilupain saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali. Barakallahu fiik. Yang pertama, mengenai hisab tadi. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Memang urusan hisab ini sesuatu yang rodok mengerikan. Akan tetapi lihat, orang dihisab oleh Allah itu ada 4 jenis. Yang pertama, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga min ghairi hisabin wala adab. Ada orang yang sama Allah sama sekali tidak dihisab. Tidak dihisab. Karena apa? Orangnya baik, luar biasa, maka masuk surganya itu langsung. Yang nomor 2, Allah menghisab dia. Tapi kemudian hisabnya itu ringan saja. Hisaban yasiro. Hisabnya apa? Ringan. Apa hisab yang ringan itu? Ibunda Aisyah pernah tanya ke Nabi Muhammad. Hisab yang ringan itu adalah cuma sama Allah ditunjukkan panjenengan disuruh ngaku tok. Ya pora? Enggih Gusti. Ayo tahu ngene pora? Enggih. Lagi sapa iki? Lagi niku Gusti. Nah sudah. Tapi oleh Allah apa? Ditutup, tidak ada orang lain yang tahu, dibuka hanya untuk diampuni. Hisaban yasira. Dan yang ketiga, maaf, bukan 4, 3 ya. Yang ketiga, orang yang oleh Allah dihisab nukish. Nukish itu apa? Teliti banget. Satu persatu, rupiah per rupiah, detik per detik, tempat per tempat, amalan per amalan, dihisab. Dan itu cirinya apa? Uzib. Uzib. Orang itu akan diazab oleh Allah. Nah, sekarang jamaah sekalian, kalau sampai kemudian menjadikan kita ini pesimis, itu ya malah keliru. Jadi begini, wes, nggak usah kaya lah. Padahal dia potensial bisa kaya. Itu artinya justru dia menyia-nyiakan peluang. Dan orang Islam tidak boleh menyia-nyiakan peluang. Karena orang Islam itu kalau kaya, manfaat. Orang Islam itu kalau jabat, amanah. Tapi ini Islam sing tenanan loh ya. Islam dengan makna kata Islam. Bukan Islam sekedar sekedar penamaan di agamanya di KTP Islam. Tidak. Nah maka dengan itu, orang yang kemudian potensial untuk kaya, selama dia yakin dia akan bisa bersikap amanah, ambil kekayaan itu. Karena Rasulullah mengatakan, wa ni'mal malus salih li abdis salih. Sebaik-baiknya harta, termasuk kalau kita kembangkan maknanya jabatan, atau kedudukan, atau apapun, itu ketika dipegang oleh orang yang soleh. Berarti Rasulullah tidak melarang kita untuk itu. Rasulullah menyemangati kita untuk dapat itu. Tapi ingat, dengan cara yang soleh. Nah, tapi sebaliknya, kita kan tahu kapasitas diri. Contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu potensial kaya. Tapi dengan pilihannya, dia milih miskin. Karena apa? Karena Imam Ahmad tahu, saya secara pribadi tahu keadaan saya seperti apa. Saya lebih tahu tentang diri saya dibandingkan orang lain. Dan saya itu lemah pada posisi fitnah harta, maka mendingan tidak saya ambil. Nah, ketika memang Anda tahu keadaan Anda seperti itu, ya sah-sah saja. Karena apa? Menyelamatkan akhirat itu jauh lebih utama dibanding meraih dunia. Nah, tapi ingat, rumus pertamanya, kalau ada kesempatan untuk kaya, jabatan, kedudukan, ambil dulu. Karena apa? Ketika itu dipegang orang yang tepat, akan mendatangkan manfaat. Tapi kalau Anda merasa kok saya khawatir ada sesuatu yang salah dengan diri saya, Anda lebih tahu, dan itu boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Nah, kan sholat TV dan sholat yang bisa dialami kalau saya sholat buktinya kan pertama harus suci secara tempat dan berwudu. Yang saya lalu Bang Ustadz, ketika ada kedatanganmu, biasanya saya perjalanan dari Kediri ke Surabaya. Dulu sebelum ada call, pun perjalanan bekerja. Saya sakit badan. Saya berangkat jam 3. Jam 3 subuh. Baru sampai Surabaya ada sudah melampaui subuh. Bahkan jam 6. Ketika 3 bandara, posisi saya itu balikan diri, Pak Ustadz. Karena dari Kediri Permaniku udah pro. Ketika di kendaraan posisi berdiri, pas aku subuh, saya sholat. Yang saya tanyakan, saya besar enggak waktu polanya dan berhenti berdiri, dan saya belum pasti menantu wudhu. Artinya terdahulu. Ya dari sana apa? Saya kalau dikembalikan bahwa sholat harus suci, dan saya harus berwudu. Bagaimana Bos? Ya, amin wudhu. Baik, ini harus ada tafsil. Tafsil itu harus terperinci. Jadi begini, panjenengan ketika sholat dalam keadaan berdiri tadi, itu memungkinkan apa enggak? Sujudnya, rukuknya. Karena sudah sama Tuhan di saya. Secara garis besar begini Pak, secara garis besar nggih. Sholat itu dibagi dua. Secara keadaan. Jadi pembagian sholat menurut keadaan. Ada sholat itmam, sempurna semuanya. Ada sholat lihurmati al-waqti, hanya untuk hormat pada waktunya. Supaya Anda tidak sampai keluar waktu sholat dalam keadaan belum sholat. Nah maka kalau sholat yang itmam sempurna, ya tentu seperti keadaan ideal. Wudhu, pakaian suci, tempat suci, menghadap kiblat, kemudian juga gerakan-gerakannya sempurna. Itu sholat yang sempurna. Tapi kalau sholat lihurmatil waqti, ini dibahas dalam ilmu fikih. Ada orang yang sholat pakaiannya najis. Dia tahu pakaiannya najis, tapi dia tidak ketemu tempat untuk pinjam pakaian, dia tidak ketemu tempat untuk dia bisa ganti pakaian, sehingga daripada waktu sholatnya keluar dia belum sholat, mendingan sholat dulu apa adanya. Baru nanti kemudian sholatnya diganti, diqadha di tempat yang memungkinkan setelah ganti baju, dan itu keadaan memungkinkan. Nah tapi kalau keadaan seperti yang panjenengan jelaskan tadi, kalau memang bis itu tidak berhenti di tempat sholat, apa yang Anda lakukan itu sah-sah saja untuk lihurmatil waqti. Mungkin tayamum, kemudian Anda juga dalam keadaan tempatnya tidak memenuhi syarat. Dan saya jadi penasaran sekarang, Anda sholatnya ya apa waktu itu? Berdiri itu, sholatnya seperti apa? Terus, rukuknya? Terus, nggak bisa diri Anda Pak Ustadz. Itu tidak bisa. Iya. Ya sudah, sholat semampunya. Semampunya, ya semampunya. Karena jelas sholat semacam itu kalau ngomong sah atau tidak, ya jelas-jelas tidak sah. Apalagi dakwud, ya. Tapi kemudian untuk lihurmatil waqti, menghargai waktu sholat, agar jangan sampai Anda keluar waktu sholat dalam keadaan belum sholat, maka itu dianggap boleh. Sehingga le ono opo-opo panjenengan aman. Na'udzubillah ya. Misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sampai memakan korban, Anda dihitung oleh malaikat dalam keadaan sudah sholat. Karena apa? Keadaan darurat. Maka dalam fikih dibilang ad-darurah tubihu al-mahdurah. Keadaan darurat itu bisa menjadikan sesuatu yang haram jadi halal. Kalau keadaan darurat. Tapi nanti setelah Anda sampai di tempat yang memungkinkan, langsung sholat yang tadi diqadha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau belum diqadha zaman-zaman itu, ya sekarang. Sekarang Anda punya dua pilihan qadha. Qadha yang pertama, di setiap subuh Anda sholatnya 2 kali. Sholat subuh yang hari itu dan sholat subuh yang kemarin waktu Anda sholatnya tidak sempurna. Atau cara yang kedua, Anda bisa langsung sholat subuh sekarang juga sesuai dengan waktu jumlah yang Anda tinggalkan waktu itu. Bagaimana?
Oh. Iya, iya, boleh dengan cara itu boleh. Boleh dengan cara itu, boleh di semua waktu. Karena ini keadaannya sudah darurat. Nah, tapi pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam bishawab, di waktu subuh, sholatnya ditambah. Misalkan Anda ingat waktu itu sekitar 4 atau 5 kali, ya subuhan ping 4 atau ping 5. Langsung. Boleh jadi sehari ini tambah 1, besok tambah 1, besok tambah 1, sampai sukses, sempurna 5. Wallahu a'lam bishawab.